teman-teman semua, perkenalkan nama saya Pranleksan Nababan. Saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2019 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas KADA yang saya buat dengan judul mesin mixer jus. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan dalam pembuatan tugas KADA seperti ini adalah membuat judulnya. Jadi kita bisa mengklik tadi di sebelah sini. Selanjutnya kita akan membuat judul tugas KADA yang akan kita buat. Kita klik kanan, terus new child, terus kita klik konteks. Nah, di sini kita bisa buat judulnya misalnya produksi keripik pisang. Seperti itu teman-teman, kita buat di sini default. Kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita buat adalah dengan membuat TCP/IP port. Begini teman-teman. Kita buat di sini TCP keripik pisang. Terus koneksinya kita buat 127.0.0.1. Terus di sini kita isi 502. Kemudian di produksi keripik pisang yang tadi kita buat, kita klik kanan lagi, new child, terus kita klik Modbus compatible device, terus kita buat Modbus keripik pisang. Terus kita klik option, kita klik di open Modbus TCP, terus kita isi serialnya di sini teman-teman. Kita select OK, terus kita klik OK. Nah, otomatis antara Modbus dan TCP-nya sudah terhubung teman-teman. Kemudian kita lanjut dengan pembuatan tag-tag yang akan kita gunakan di dalam tugas KADA yang kita. Contohnya kita buat misalnya new child, terus di sini kita pilih I/O/N calculation. Terus kita buat di sini default, terus judulnya misalnya valve. Terus kita isi IO-nya teman-teman. Misalnya 000001. Kita klik OK. Nah, dalam rangka pembuatan tag-tagnya seperti itu teman-teman. Klik new, terus pilih IO-nya. Di sini saya akan langsung membuka tentang tugas KADA saya mesin mixer jus. Di sini saya menggunakan 16 tag-tag, di mana mixer off sama start dan tangkinya berada di tipe analog, sedangkan pompa sama valve-nya berada di tipe digital teman-teman. Nah, dalam pembuatan tugas ini saya menggunakan dua aplikasi, yaitu PT SCADA-like sama Modbus TCP slab, PKMI TCP slab. Begitu teman-teman. Langsung saja kita jalankan tugas KADA yang saya buat. Di sini kita klik PKMI-nya, terus Windows, register data. Nah, di sini kita akan mulai menjalankan proyek SCADA yang saya buat. Nah, untuk menghidupkan pompa 1, pompa 2, dan pompa 3, kita cukup mengklik di sini, terus di sini, otomatis pompa 1 dan pompa 2 akan menyala.
Kemudian kita akan men-setting untuk volume tangkinya nanti. Untuk tangki airnya berada di analog tipe 30001. Kita buat settingannya di sini misalnya 20. Otomatis indikatornya ini akan naik seperti ini teman-teman, segitiganya ini akan naik menunjukkan di kondisi 20 teman-teman. Untuk tangki gulanya kita setting lagi, di sini kita buat 30. Begitu pula dengan tangki untuk sari buahnya kita buat 40 teman-teman. Kemudian setelah kita selesai men-setting di ketiga tangki ini, kita kembali menghidupkan untuk valve-nya teman-teman. Di sini kita cukup mengklik di 0004, otomatis valve satunya akan menyala, valve 2-nya akan menyala, valve 3-nya akan menyala. Nah, untuk tangki mixer ini teman-teman, di mana kita akan mau menjalankan putaran mixernya ini, di sini kita akan men-setting di 30004. Nah, semakin besar kita memberi inputan di sini, maka putaran mixernya akan semakin cepat, teman-teman. Contohnya kita buat di 80, otomatis mixernya akan berputar, kemudian kita menghidupkan valve yang keempat. Nah, otomatis valve yang keempat akan membawa jus yang sudah tercampur dalam mixer tadi ke pompa 4, dan pompa 4 akan membawanya ke dalam tangki penampung. Untuk men-setting di tangki penampungnya, kita kembali ke input register. Kita set di sini misalnya 60. Sorry teman-teman, kita men-set di sini misalnya 90. Di settingan 80 alarmnya berbunyi. Kenapa? Karena sebelumnya saya membuat di tagnya yang untuk tangki penampungnya ini, di alarmnya saya buat settingannya di 80 teman-teman. Oleh karena itu alarmnya akan berbunyi begitu teman-teman. Nah, kembali lagi ke topik. Selanjutnya, setelah jus tadi berada di tangki penampung, kemudian kita menghidupkan kembali valve yang kelima, yaitu di 00009. Begitu teman-teman. Setelah ini nanti hidup, jusnya akan mengalir untuk siap untuk mengisi botol, sementara konveyornya sudah on. Nah, untuk setelah nanti sensor proximity-nya membaca ada botol di bawah atau di atas konveyor, otomatis nanti konveyornya akan berhenti dengan inputan 1. Nah, dari sensor proximity-nya ini akan membaca dan mengisi botol tersebut. Setelah botolnya penuh, kita kembalikan lagi ke posisi semula sehingga konveyornya membawa jus yang tadi ke keluaran. Begitu teman-teman. Kalau misalnya saya ada salah kata atau salah pengucapan dalam menjalankan tugas kada ini, mohon maaf. Terima kasih.